Ya, oke guys, hari ini kita akan membuat video vlog tentang University of Sheffield, tempat kita belajar saat ini menempuh pendidikan S3. Jadi sebelum kita bicara tentang University of Sheffield, perlu saya kenalkan dulu tentang kota Sheffield itu sendiri. Jadi mungkin orang Indonesia ini ya, kalau mendengar kata Sheffield mungkin sedikit asing kalau di sebagai negara-negara di United Kingdom ya. Mungkin orang Indonesia kenalnya Manchester, Liverpool, atau bahkan London gitu ya. Jadi kota Sheffield ini mungkin terdengar asing di telinga orang Indonesia. Jadi Sheffield ini merupakan salah satu kota di Inggris ya. Dia berada di kawasan Yorkshire, sebutnya sebagai kawasan Yorkshire. Jadi Sheffield ini terkenal dengan kota industri baja ya. Kalau di Indonesia itu seperti di Cilegon lah, yang terkenal dengan Krakatau Steel. Jadi dulunya Sheffield ini merupakan kota penghasil baja, dan yang terkenal itu adalah pisau lipatnya ya. Nanti kalau di Indonesia saya akan bawa pulang deh pisau lipatnya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang University of Sheffield, salah satu public university yang ada di kota Sheffield. Jadi di Sheffield ini ada dua, satunya public university, satunya lagi adalah private university, yaitu Sheffield Hallam University. Tapi hari ini kita akan bicara tentang University of Sheffield. So University of Sheffield, kalau kita bicara tentang University of Sheffield, ya mungkin ini juga terdengar asing ya di telinga orang Indonesia. Mungkin mereka kenalnya tentang Imperial College London atau Cambridge atau Oxford, salah satu top university di UK. Tapi Sheffield ini juga salah satu top university di UK kok. Jadi kalau dilihat dari QS World Ranking ya, saya sambil duduk saja mungkin, University of Sheffield ini masuk ke dalam top 100 university berdasarkan QS University Ranking yang terbaru. Nah, jadi dan juga di UK itu ada yang namanya Russell Group. Jadi Russell Group itu adalah grup-grup dari top leading university di UK, dan Sheffield ini masuk di satu di antara 24. Jadi anggotanya adalah 24 leading university di UK yang masuk ke dalam Russell Group. Jadi kalau ditanya University Sheffield ini kapan berdirinya, ini berdiri tahun 1905. Nah, resminya adalah tahun 1905 ya. Dan di University of Sheffield sendiri ini sudah melahirkan 6 orang pemenang Nobel, dan salah satu pemenang Nobelnya adalah, kalau tidak salah di sini adalah Sir Hans Krebs. Mungkin orang biologi atau orang kimia kenal dengan yang namanya Krebs cycle atau siklus Krebs, bagaimana siklus metabolisme asam sitrat di dalam tubuh. Nah, itu berasal dari University of Sheffield. Jadi University of Sheffield ini juga salah satu top university di UK. Dan yang menariknya lagi adalah student unionnya. Jadi student union itu tempat perkumpulan para mahasiswa yang tidak hanya berasal dari UK, tapi juga berasal dari seluruh dunia, dan juga di situ isinya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Nah, student unionnya itu terpilih menjadi nomor 1 berdasarkan ini ya, Watuni Student Choice Award, berturut-turut 4 tahun dari 2017, 18, 19 dan tahun ini. Oke, itu sekilas tentang University of Sheffield. Hari ini kita akan lebih khusus kampus tour ke Faculty of Engineering-nya, karena saya saat ini belajar di Chemical Engineering, Chemical and Biological Engineering. Jadi hari ini kita akan kampus tour di Faculty of Engineering. Jadi stay tune. Hai guys, kita kembali lagi ke video vlog untuk kampus tour dari University of Sheffield. Saat ini kita sedang berada di pintu dari gedung yang disebut sebagai Sir Frederick Mappin Building. Nah, gedung ini adalah salah satu gedung terbesar di Faculty of Engineering University of Sheffield. Jadi saya sedikit cerita tentang nama dari Frederick Mappin sendiri. Jadi nama Frederick Mappin diambil dari
nama salah satu tokoh terkenal di kota Sheffield. Jadi bisa dibilang Mappin ini adalah salah satu pendiri dari University of Sheffield. Beliau merupakan wali kota dari Sheffield di tahun 1877 sampai 78. Dan di tahun 1905 dia juga berjasa untuk mendirikan University of Sheffield ya. 1905 kalau zaman di Indonesia seperti zaman ini ya, kebangkitan nasional 20 Mei 1908 itu kan hari kelahiran Budi Utomo. 1905 sudah ada University of Sheffield. Jadi di gedung ini itu banyak sekali departemen yang punya ruang di sini ya. Itu antara lain, jadi sebelumnya Faculty of Engineering sendiri itu di Sheffield itu ada yang pertama adalah Automatic Control and System Engineering, Chemical and Biological Engineering, Civil and Structural Engineering, ada juga Department of Computer Science, Electronic and Electrical Engineering, ada juga Material Science and Engineering, ada juga Mechanical Engineering. Dan ini yang menarik ya, di Faculty of Engineering dari University of Sheffield itu sendiri ada yang namanya Aerospace Engineering, jadi mempelajari tentang pesawat ya. Kemudian ada Bioengineering, itu juga ada di University of Sheffield. Jadi kita balik lagi ke gedung ini. Jadi di gedung ini itu ada ruangan yaitu untuk jurusan apa saja sih yang berkantor di sini atau punya gedung di sini. Yang pertama yaitu ada Mechanical Engineering, itu sebagian ada di sini. Kemudian Civil and Structural Engineering juga ada di sini. Kemudian Electronic dan Electrical Engineering itu mostly kebanyakan di sini ya kantornya. Dan juga ada beberapa divisi dari Aerospace Engineering. Jadi ini adalah gedung pertama yang kita kunjungi untuk di Faculty of Engineering. Jadi hari ini kita akan berkunjung ke beberapa gedung yang menjadi tempat ruang kelas maupun tempat berkantornya para profesor atau juga para dosen-dosen yang ada di University of Sheffield. Ini gedung yang pertama yaitu Sir Frederick Mappin Building. Kita akan menuju ke gedung selanjutnya. Jadi tunggu saja, stay tune dengan kita. Tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe. Akan jalan ke gedung kita sebut sebagai Amy Johnson Building, tempatnya untuk jurusan dari otomatik ini, jurusan dari ini ya, Department of Automatic Control and System Engineering. Jadi agak sedikit berbeda dengan Electrical Engineering ya. Ini Department of Automatic Control and Engineering. Ya, let's go, kita ke gedung Amy Johnson Building. Ya, ini guys gedung Amy Johnson Building. Jadi ini tempatnya jurusan atau Department of Automatic Control and System Engineering. Jadi di sini isinya lab buat untuk penelitian baik mahasiswa S1, S2 maupun S3, dan juga ada gedung-gedung seminar. Jadi dan juga gedung-gedungnya mungkin beberapa profesor juga ada di sini. Jadi ya, ini gedung kedua untuk di Faculty of Engineering. Kita akan menuju ke gedung-gedung berikutnya, jadi stay tune guys. Ya, ini adalah Engineering Headspace Building. Jadi masih merupakan bagian dari Sir Frederick Mappin Building. Jadi di sini tempat kumpulnya para mahasiswa, kemudian juga kadang seminar-seminar postgraduate, seminar, poster, conference itu juga diselenggarakan di sini biasanya. Oke. Halo, kita kembali lagi. Jadi ini adalah gedung Sir Robert Hatfield Building. Ya, ini adalah gedungnya saya nih. Kalau mau ke kampus, mau ke kantor, itu kita lewatnya di sini nih, gedung
Sir Robert Hatfield Building. Jadi di sini adalah gedung untuk jurusan pertama adalah Material Science and Engineering, dan juga Chemical Engineering, Chemical and Biological Engineering juga ada di sini. Beberapa labnya ada di sini. Jadi ini nyambung sebenarnya sampai ke sana gedungnya, ya, nyampe ke sana, yaitu bersambung dengan gedung ya Chemical Engineering. Beberapa lab juga ada di sini, beberapa labnya Material Science juga ada di sini. Jadi buat yang penasaran siapa sih Robert Hatfield ya? Jadi Robert Hatfield itu adalah seorang metalurgi, ahli di bidang metalurgi dari Inggris. Dia juga salah satu penemu manganese steel alloy, jadi campuran logam mangan. Ya, jadi namanya diabadikan sebagai nama gedung di sini, Sir Robert Hatfield Building. Kita lihat. Oke, kita akan menuju ke gedung selanjutnya. Jadi tetap stay tune dengan kita. Oke. Ini adalah gedung Pam Liversidge Building. Jadi ini juga tempatnya jurusan teknik kimia juga ada di sini. Kadang selain saya lewat di situ, saya kadang lewat gedung ini untuk masuk ke kantor saya, ya. Jadi di Pam Liversidge tidak hanya Chemical Engineering, tapi juga ada institut-institut yang ada di sini atau research center yang ada di sini. Itu yang pertama ada yang namanya INSIGNEO atau Institute for In Silico Medicine. Jadi dan juga ada yang namanya CISTIP, Center for Computational Imaging and Simulation Technologies in Biomedicine. Jadi itu ya, di sini isinya tidak hanya CBE, Chemical and Biological Engineering, tapi juga ada beberapa research center yang tadi saya sebut. Dan juga ini gedungnya sampai sana nih. Sampai ke sana itu ada di atas ini juga ada Civil and Construction Engineering juga ada di sini. Bergedung di sini. Oke, itu sekilas tentang Pam Liversidge Building. Kita menuju ke gedung selanjutnya. Stay tune dengan kita. Ya, gedung ini disebut sebagai North Campusnya University of Sheffield. Jadi sebenarnya letaknya itu di seberangnya Pam Liversidge Building ya. Jadi di sini ada beberapa gedung. Yang pertama yaitu Kroto Research Institute. Jadi isinya ini research center lah, research center di bidang ini ya biomedical engineering, energy storage, imaging and microscopy, dan juga di sini ada Nanoscience and Technology Center. Jadi di sini untuk tempat untuk riset di bidang semikonduktor dan juga memproduksi untuk semikonduktor juga ya. Sini gedung terakhir yang kita kunjungi di Faculty of Engineering, disebutnya sebagai The Diamond. Jadi ini salah satu ikon dari University of Sheffield. Jadi di sini tempatnya apa ya, kolaborasi semua departemen Faculty of Engineering di sini. Ya. Jadi di sini isinya itu banyak ya isinya. Jadi yang pertama adalah student space, student and learning space. Jadi untuk tempat diskusi, tempat ngobrol atau ya sekedar inilah ngerjain tugas kalau bisa di sini. Dan juga ada ruang kuliah juga di sini. Kadang sebagian supervisor, sebagian profesor, sebagian dosen juga mengadakan kuliah di sini ya. Nah, juga ada komputer lab. Nah,
di sini komputer lab isinya itu 411 komputer ada di sini. Wow, jadi mahasiswa bisa menggunakan komputer di sini. Jadi sebenarnya tidak perlu beli komputer, bisa pakai di sini untuk mengerjakan tugas. Karena di University of Sheffield itu juga menyediakan lisensi dari software yang sangat penting untuk di engineering ya. Pertama misalnya MATLAB atau di Chemical Engineering Aspen HYSYS itu juga disediakan di sini. Juga ada beberapa lab. Yang pertama yaitu Aerospace Simulation and Propulsion Laboratory. Jadi ini untuk aerospace engineering. Nah, yang berikutnya ada lab untuk analisis analytics laboratory. Jadi alat-alat seperti SEM dan sebagainya atau gas kromatografi itu ada di sini. Nah, kemudian juga yang ini yang sangat amaze ya, membuat saya wow gitu ya sebagai staf pengajar di Chemical Engineering Department sebagai mahasiswa teknik kimia di sini. Di Diamond itu ada yang disebut sebagai Diamond Pilot Plan. Nah, ada Diamond Pilot Plan. Jadi untuk mahasiswa teknik kimia kalau ingin belajar tentang industri, tentang bagaimana proses industri di pabrik, di plant, di chemical plant itu bisa belajar di sini karena mereka University of Sheffield menyediakan yang namanya pilot plan. Jadi bisa belajar lebih komprehensif lagi gitu. Ya, dan juga beberapa lab lainnya yaitu Structure and Dynamic Lab, kemudian juga ada Electronic and Control, ada kemudian juga Materials Laboratory, Bioengineering Laboratory. Jadi sini isinya lengkap sekali lab-labnya untuk semua Faculty of Engineering. Ya, kita akan coba melihat lebih dekat lagi untuk Diamond dan juga saya akan tunjukkan nih yaitu pilot plan untuk Chemical Engineering Department. Oke, tetap stay tune, kita lihat gedung ini lebih dekat lagi. Untuk salah satu pintu masuk di gedung The Diamond, jadi ada beberapa pintu masuk, tidak hanya di sebelah selatan, sebelah utara, sebelah timur maupun sebelah barat. Jadi ada pilot plan-nya yang tadi saya sebutkan. Ini kita belajar tentang mekanika fluida nih mungkin ya, tentang heat exchanger kalau di chemical engineering gitu ya. Tapi mungkin tidak kelihatan karena kita ini lihat dari luar. Ini tidak bisa masuk, dan di sana tuh mungkin ya kita lihat lagi di dalam itu ada juga untuk ini proses kristalisasi di situ. Proses kristalisasi mungkin yang sering kita lihat di industri gula maupun industri pembuatan ini ya, susu bubuk dan sebagainya, atau makanan-makanan yang dalam bentuk bubuk itu atau dalam bentuk kristal. Di situ ada pilot plan untuk proses kristalisasi.